Metode Mill. 1. Metode kesamaan. Bunyinya, jika dua atau lebih kejadian dari suatu gejala yang diselidiki mempunyai hanya satu keadaan yang sama dalam semua kejadian itu, maka satu-satunya keadaan yang sama itu adalah sebab dari gejala yang diselidiki. Pola PQR maka A, RST maka A, R maka A. Contoh, gejala yang diselidiki. Mengapa anak sakit perut? Apakah penyebabnya? Kejadiannya, si A makan roti, saus, dan cabai. Si B makan roti, saus, kedelai. Si C makan roti, cabai, dan kedelai. Dilambangkan 1. Makan roti, 2. Makan saus, 3. Makan cabai, 4. Makan kedelai. Perhatikan tabel berikut. A, B, dan C, mereka semua sama-sama makan roti dan sama-sama memiliki gejala sakit. Jadi bisa disimpulkan bahwa si A sakit perut karena makan roti. Sekelompok mahasiswa yang mengambil kuliah logika di kelas X memiliki kecerdasan di atas rata-rata, selalu hadir pada waktu kuliah, belajar setiap hari, rajin membuat tugas. Mereka lulus dengan nilai A. Sekelompok mahasiswa yang mengambil kuliah logika di kelas Y rajin membuat tugas, senang berdiskusi, aktif di kelas, dan tidak pernah datang terlambat. Mereka lulus dengan nilai A. Manakah sebab yang paling mungkin membuat mereka lulus dengan nilai A? Identifikasi. A memiliki kecerdasan. B selalu hadir kuliah. C belajar setiap hari. D rajin membuat tugas. E senang berdiskusi. F aktif di kelas. H tidak pernah datang telat. S lulus dengan nilai A. Perhatikan tabel berikut. P1 dan P2, mereka semua rajin membuat tugas. Dan kejadiannya sama, mereka semua lulus dengan nilai A. Maka kesimpulannya, D berhubungan sebab akibat dengan S. Mahasiswa lulus dengan nilai A karena rajin mengerjakan tugas. 2. Metode perbedaan. Dalam dua peristiwa atau lebih, terdapat unsur yang kalau ada, akibatnya menjadi ada. Kalau tidak ada, akibatnya juga menjadi tidak ada. Unsur itu dianggap sebagai sebab yang paling mungkin. Pola PQR maka A, PZQ dan tidak ada R maka tidak ada A, R maka A. Contoh, sekelompok mahasiswa yang mengambil kuliah di kelas X memiliki kecerdasan di atas rata-rata, selalu hadir pada waktu kuliah, belajar setiap hari, rajin membuat tugas. Mereka lulus dengan nilai A. Sekelompok mahasiswa yang mengambil kuliah di kelas Z memiliki kecerdasan di atas rata-rata, selalu hadir pada saat kuliah, belajar setiap hari, tetapi tidak rajin membuat tugas. Tidak satupun dari mereka lulus dengan nilai A. Manakah sebab yang paling mungkin membuat mereka lulus dengan nilai A? Identifikasi. A memiliki kecerdasan. B selalu hadir. C belajar setiap hari. D rajin membuat tugas. S lulus dengan nilai A. Perhatikan tabel berikut. P1 dan P2.
P1 rajin membuat tugas. Dia lulus dengan nilai A. P2 tidak rajin membuat tugas dan tidak lulus dengan nilai A. Kesimpulannya, D berhubungan sebab akibat dengan kejadian. Mahasiswa lulus dengan nilai A karena rajin mengerjakan tugas. 3. Metode gabungan, persamaan, dan perbedaan. Dalam dua peristiwa atau lebih, terdapat unsur yang kalau ada akibatnya menjadi ada, kalau tidak ada akibatnya juga menjadi tidak ada, serta di samping itu juga diperkuat dengan adanya unsur yang sama dengan akibat yang sama di peristiwa lainnya. Unsur itu dianggap sebagai sebab yang paling mungkin. PQR maka A, SRT maka A, PQU maka tidak ada A, R maka A. Contoh, sekelompok pengemudi sepeda motor sering mengemudi dengan kecepatan tinggi, mematikan lampu besar di siang hari, mengemudi tanpa helm, pernah ditilang polisi. Mereka pernah mengalami kecelakaan parah. P2. Sekelompok pengemudi sepeda motor mematikan lampu besar di siang hari, belum memiliki SIM, mengemudi tanpa helm, sering melanggar lalu lintas. Mereka tidak pernah mengalami kecelakaan parah. P3. Sekelompok pengemudi sepeda motor sering mengemudi dengan kecepatan tinggi, belum memiliki SIM, sering melanggar lalu lintas, mengemudi tanpa helm. Mereka pernah mengalami kecelakaan parah. Manakah sebab yang paling mungkin membuat pengemudi pernah mengalami kecelakaan parah? Identifikasi. A. Mengemudi kecepatan tinggi. B. Mematikan lampu besar. C. Tanpa helm. D. Pernah ditilang. E. Belum memiliki SIM. F. Melanggar lalu lintas. S. Kecelakaan. Perhatikan tabel berikut. Kesimpulannya, A berhubungan sebab akibat dengan kecelakaan. Kalau orang mengemudi dengan kecepatan tinggi akan celaka parah. 4. Metode residu. Dalam dua peristiwa atau lebih, serangkaian unsur membuat serangkaian akibat terjadi, sehingga ada unsur yang tersisa yang disertai juga dengan akibat yang tersisa. Unsur yang tersisa itu dianggap sebagai sebab yang paling mungkin untuk akibat yang tersisa itu. PQMR maka A, B, C, D, E. PQMN maka B, C, D, E. R maka A. Contoh, sekelompok pekerja di suatu bagian pada perusahaan X bersikap jujur, disiplin, dan taat kepada atasan. Mereka dipercaya untuk mengerjakan proyek yang besar, mendapatkan kenaikan jabatan, dan mendapatkan kenaikan gaji. P2. Sekelompok pekerja di suatu bagian lain pada perusahaan X bersikap jujur dan taat pada atasan. Mereka dipercaya untuk mengerjakan proyek yang besar serta mendapatkan kenaikan jabatan. Manakah sebab yang paling mungkin membuat pekerja itu mendapatkan kenaikan gaji? Identifikasi. A. Jujur, B. Disiplin, C. Taat atasan, S1 gaji naik, S2 proyek besar, S3 naik pangkat. Perhatikan tabel berikut. Kesimpulannya, kenaikan gaji dikarenakan oleh disiplin. Metode variasi keseiringan. Dalam dua peristiwa atau lebih,
serangkaian unsur membuat serangkaian akibat terjadi, sehingga ada unsur yang berubah secara seiring diikuti dengan akibat yang juga berubah secara seiring. Unsur yang berubah secara seiring dianggap sebagai sebab yang paling mungkin membuat akibat yang berubah secara seiring juga dapat berbanding lurus maupun terbalik. PQR maka A, B, C. PQR plus maka A plus BC. PQR plus plus maka A plus plus BC. R maka A. Atau PQR maka ABC. PQR plus maka A minus BC. PQR plus plus maka A minus minus BC. R maka A. Contoh, di suatu hari juru masak restoran menambahkan ramuan bumbu masak berupa 1/4 lada, 1 sendok garam, dan 1 sendok pala pada masakannya. Masakan tersebut disukai oleh sedikit sekali pengunjung. P2. Di hari lain, juru masak restoran itu menambahkan ramuan bumbu masak berupa 1/2 sendok lada, 1 sendok garam, dan 1 sendok pala pada masakannya. Masakan tersebut disukai oleh separuh lebih pengunjung. P3. Di hari lain lagi, juru masak restoran itu menambahkan ramuan bumbu masak berupa 1 sendok lada, 1 sendok garam, dan 1 sendok pala pada masakannya. Masakan tersebut disukai oleh hampir semua pengunjung. Manakah unsur yang menyebabkan masakan tersebut semakin disukai oleh pengunjung? Identifikasi. A 1/4 sendok lada, A plus plus 1 sendok lada, C 1 sendok pala, S plus separuh pengunjung, A plus setengah sendok lada, B 1 sendok garam, S sedikit pengunjung, S plus plus semua pengunjung. Perhatikan tabel berikut. Kesimpulannya, A merupakan unsur yang berubah seiring dengan perubahan S. Kesimpulannya, semakin banyak lada ditambahkan, masakan semakin digemari oleh banyak pengunjung. Atau semakin banyak lada ditambahkan, semakin banyak pengunjung menggemari masakan tersebut. Sekian dan terima kasih.